Ada nih Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Coba si satu ini mau ngomong apa nih? Henshin. Kalau nak selesai cepat boleh. Apa yang Amerika minta, kita bagi saja. Amerika nak A, kita bagi A. Amerika nak B, kita bagi B. Satu hari boleh selesai rundingan. Tapi kita tak boleh buat begitu kerana kita kena teliti apa kesannya kepada ekonomi dan juga kepada masyarakat kita. Pokoknya, we will only do a deal if it benefits both countries. It has to be win-win for both. Kalau tak untungkan kedua-dua negara, better not have a deal. Jadi menteri ini ya, ketika mereka negosiasi, mereka punya pride yang luar biasa ya. Dan sampai detik ini mereka nggak mau mengakui loh, mereka belajar ilmu negosiasi dari Prabowo. Anyway, si Menteri Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz Tengku Datuk, nggak tahu lah gue nih. Pokoknya si menteri satu ini dia ngomong, we will only do a deal if it benefits both countries. Jadi dia bilang, kita hanya mau bikin deal, shake hand, kalau menguntungkan kedua belah pihak. It has to be win-win for both. Jadi harus win-win buat kedua belah pihak, Malaysia dan Amerika. Kalau tak untungkan kedua negara, better not have a deal, kata si menteri ini. Tetapi hasilnya apa? Apakah hasilnya seperti kata menteri ini? Ternyata data membuktikan menteri itu blok. Ternyata data membuktikan Indonesia 19% kata mereka sambil jual negara, padahal tidak. Dan kata mereka Malaysia dapat better deal daripada Indonesia. Fakta membuktikan hoax itu semua. Jadi menteri ini bullshit karena fakta membuktikan. Dan kamu bisa lihat di layar kaca, Reuters sudah bikin tulisan, Malaysia digadaikan. Mereka harus belanja energi ke Amerika Serikat. Nilainya triliunan. Bukan itu doang guys, Malaysia juga wajib belanja semiconductor ya, teknologi-teknologi dari Amerika Serikat dengan nilai belanja minimal 150 billion dollar. Itu nilainya 2000 triliun guys. Gila, tolol banget ini Malaysia nih. Kesel gua lihat orang tolol kayak Malaysia nih. Jadi si Tengku Zafrul ini menteri itu gua rasa cuma ada di Kazakhstan. Ternyata Malaysia banyak menteri-menteri kayak begini. Apalagi kalau lihat ya, YouTuber itu sampai bilang Indonesia dibodoh-bodohin sampai harus beli pesawat jet, Boeing segala macam. Goblok. Malaysia harus beli Boeing, jumlahnya lebih besar dibanding Indonesia juga. Kalau Indonesia memang wajib beli Boeing, ada nggak ada, suka nggak suka, penerbangan kita banyak. Indonesia ini besar, dari barat ke timur itu besarnya udah kayak Eropa. Dan memang setiap tahun kita harus belanja pesawat, mau Airbus atau Boeing. Gue udah jelaskan ya di banyak podcast, Indonesia memang sudah dijadwalkan di tahun 2019 itu belanja pesawat Boeing. Cuma karena COVID, crash, pariwisata tutup, di cancel. Ya ini cuma mereaktivasi doang belanja kita. Jadi memang kita nggak ada digadaikan, kita tidak ada menjual murah harga diri, enggak. Kita malah untung. Dan gue udah jelaskan berulang kali, kita itu diuntungkan karena nggak ada Donald Trump. Kita memang impor kedelai dari Amerika, memang impor gandum dari Amerika, memang impor gas LPG dari Amerika Serikat, dan memang impor pesawat. Emang lu mau beli pesawat dari Mongolia gitu, besok lu mau kalau pergi naik pesawat lu lihat mereknya dari Kazakhstan, lu mau naik pesawat itu? Gua rasa enggak. Manusia waras pasti tahu kalau gue naik pesawat, gue percaya mereknya kalau nggak Boeing ya Airbus, udah that's it. Tapi anehnya ya Malaysia ini gue bingung, otaknya nggak ada. Mereka bilang kita itu bodoh, kita itu dikadalin Trump. Salah, kita yang ngadalin Trump. Kalau Malaysia memang ini buktinya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya, mereka bilang Indonesia dikadalin Donald Trump. Faktanya apa? Ini tidak pernah disiarkan di media-media Malaysia. Makanya rakyatnya tolol dan bego. Mereka percaya pemerintahannya nomor 1 paling pintar sekolong langit. Padahal faktanya tidak. Isinya orang tolol. Data menunjukkan memang Malaysia dapat 19% seperti Indonesia sama. Tapi apa yang digadaikan banyak. Pertama, kamu lihat Malaysia wajib beli semiconductor, aerospace dan lain-lain dari Amerika Serikat senilai 150 miliar dolar. Ini setara 2.400 triliun. Mereka juga wajib belanja gas LNG dari Amerika Serikat senilai 55 triliun. Bukan cuma itu, Malaysia ini bodoh sekali. Mereka juga diwajibkan investasi, taruh duitnya di Amerika Serikat senilai 1.100 triliun. Dan bukan cuma itu, saking bodohnya Malaysia, mereka wajib beli pesawat Boeing 60 biji nilainya 309 triliun. Jadi kalau kamu totalkan, deal 19% Malaysia itu betul-betul bodoh, betul-betul teruk. Kenapa teruk? Kenapa buruk? Karena kalau kamu lihat di layar kaca, ini total kerugian Malaysia. Pertama, mereka harus belanja semiconductor, teknologi, aerospace dan lain-lain, totalnya 150 miliar dolar, setara 2.444 triliun.
Kedua, mereka harus belanja energi dari Amerika, nilainya 55 triliun. Ketiga, mereka harus investasi di Amerika Serikat, taruh duit lo di Amerika Serikat senilai 1.140 triliun. Mereka juga wajib belanja pesawat Boeing, padahal nggak butuh ya, Malaysia negara kecil. Tapi mereka harus beli 60 pesawat Boeing, goblok banget ini asli Malaysia, senilai 309 triliun. Kalau di total belanja mereka wajib mereka kasih duit mereka ke Donald Trump senilai 3.948 triliun guys. Artinya Malaysia wajib nyetor hampir 4.000 triliun guys, alias 242 billion dollar. Gila ini, gila banget ini, asli bodoh. Tapi lu gak pernah lihat kebodohan Malaysia ini. Lu gak pernah tahu pejabat-pejabat di Malaysia setolol ini. Karena apa? Tidak diberitakan di media massa mereka, biar rakyatnya bodoh semua. Goblok memang. Terus lu bertanya ya, di sini banyak follower Benis orang Malaysia. Gue mau kasih keterangan jelas sama lu, harus objektif. Kenapa memang kalian dibodohi sama pemerintah kalian? Simple. Lu pasti bertanya, loh kan Indonesia juga belanja ke Amerika, bedanya apa dengan Malaysia? Simple bro, simple. Karena ada perbedaan trade deficit. Teman-teman tahu nggak? Indonesia berdagang dengan Amerika Serikat itu ada defisit nilainya 291 triliun, alias hampir 300 triliun rupiah. Ketika kita kena serangan dagang dari Amerika Serikat, yang kita wajib belanja ke Amerika Serikat itu cuma 317 triliun. Inilah yang dinamakan pakpok. Impas, pakpok. Kita bikin pakpok. Saya tawarin mereka, pakpok, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Ya, kita cuan 300 triliun, mereka minta kita belanja 300 triliun pakpok. Anyway, kita memang belanja itu. Suka nggak suka, kita makan kacang kedelai, gandum, dan lain sebagainya, kita belanja dari Amerika Serikat. Kita nggak ada dirugikan Amerika Serikat, yang ada Amerika Serikat kena tipu sama kita. Nah, bedanya apa dengan Malaysia? Ini Malaysia ini bikin malu doang nih rakyat Asia Tenggara. Kenapa? Karena kalian tahu, trade deficit Indonesia dengan Amerika Serikat itu cuma 300 triliun. Kita belanja mereka 317 triliun, ya udahlah, pas. Tapi Malaysia sama Amerika trade defisitnya cuma 400 triliun. Lu bayangin, trade defisit cuma 400 triliun, tapi mereka wajib belanja Amerika Serikat hampir 4.000 triliun guys. Ini kan kebodohan yang luar biasa ini. Tolol apa enggak? Tapi lu kan nggak tahu informasi ini. Lu taunya apa? Oh, Malaysia untung, Indonesia rugi. Oh, Indonesia digadaikan, Malaysia untung besar sama-sama 19% tanpa menjual negara. Hei, goblok! Malaysia bukan cuma menjual negaranya, dia jual harga dirinya semurah-murahnya. Dia paling hebat di Asia Tenggara. Karena trade deficit dia cuma 400 triliun, tapi dia harus belanja barang sampai 4.000 triliun. Otak lu di mana? Dan yang lebih menjijikan lagi guys, memang Malaysia ini kena tipu besar-besaran nih. Dia udah merental, bahkan menggadaikan dirinya sebagai pelat ke Donald Trump. Dia sudah menjilat habis pantat Donald Trump. Apa yang dilakukan Donald Trump? Oke, bagus, lu kasih gua 4.000 triliun. Sekarang dia bukannya dikasih hati sama Donald Trump, tapi dia dipajakin guys. Produk-produk hasil industri, pabrik-pabrik manufacturing semiconductor Malaysia, semua kalau diekspor ke Amerika Serikat bakal kena pajak 100%. Ini kan gila. Gila ini Malaysia ini kena tipu habis-habisan. Giliran Amerika ekspor ke Malaysia boleh. Giliran Malaysia ekspor ke Amerika Serikat kena tarif 100%. Dan Malaysia iya aja, iya kayak orang bodoh asli. Bodoh banget, memalukan ini. Dan ini tidak ada loh diberitakan di koran-koran Malaysia, nggak ada. Kenapa ini penting? Beda dengan Indonesia. Indonesia diuntungkan. Kita ada pabrik tekstil, pabrik alas kaki, sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Kita memang ekspor ke Amerika. Dan kita beruntung karena kompetitor kita, Vietnam, Bangladesh, India, dan lain sebagainya, itu rate-nya lebih mahal daripada kita. Jadi produk-produk pabrik kita diuntungkan. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu punya pabrik manufacturing, teknologi. Saat ini ekspor mereka itu lebih dari 12 billion dollar ke Amerika Serikat. In fact, Amerika Serikat itu memang impor besar-besaran teknologi semiconductor dari Malaysia. Karena data menunjukkan, di layar kaca tampilkan, ini adalah daftar negara-negara yang ekspor semiconductor ke Amerika Serikat. Jepang cuman sekitar 3 billion dollar, begitupun Cina. Vietnam sekitar 7 billion dollar. Taiwan sekitar 12 billion dollar. Tetapi Malaysia 13 billion dollar. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu nyawa Malaysia, semiconductor mereka, klien terbesar mereka adalah Amerika Serikat. Sekarang pabrik-pabrik mereka harus siap tutup dan bangkrut. Kenapa? Lu harus lihat nih orang Malaysia. Jangan mau dibodoh-bodoh ya sama menteri lu yang
itu. Karena faktanya sebentar lagi akan makin banyak pabrik-pabrik di Malaysia, syarikat-syarikat di Malaysia, kilang-kilang di Malaysia yang bangkrut kena tarif 100%. Tapi lu nggak tahu, lu dibodohi sama pemerintah lu. Udah pemerintah lu capek jilat-jilat pantat Donald Trump, belanja barang 4.000 triliun padahal defisit cuma 400 triliun. Sekarang lu ditipu. Barang-barang lu kalau ekspor ke sana kena tarif 100%, kan bodoh. Ini bodoh banget, ini sangat memalukan. Yang herannya gue lihat ya sama kayak di Indonesia, influencer-influencer gak ada otak itu pada bertaburan di Malaysia bilang, oh kabar baik, Malaysia diselamatkan, Malaysia hebat, Indonesia bodoh. Faktanya kebalik, lu jual murah negara lu. Dan gue masih belum mention tentang bisnis pertanian Malaysia yang akan hancur sebentar lagi. Karena berbeda dengan Indonesia disuruh impor apa? Gandum, kacang kedelai, jagung. Memang kita impor, kita cuan bahkan dengan impor dari Amerika Serikat, harga lebih murah. Tetapi Malaysia, mereka harus impor 191 produk pertanian. Gila ini Malaysia kena tipu habis-habisan. Bukan cuma itu, mereka juga wajib impor 1.347 produk-produk pabrik-pabrik dari Amerika Serikat. Kenapa banyak banget? Simpel aja, karena Malaysia punya duit. Dia bisa transaksi, dia bisa belanja itu. Memang GDP per kapitanya lebih besar daripada Indonesia. Artinya di sini rakyat Malaysia diciptakan untuk memperkaya rakyat Amerika. Lu akan semakin diperbudak oleh Amerika Serikat. Karena lu wajib impor dalam jumlah besar barang-barang yang bahkan lu tidak butuhkan. Bodoh banget asli, ini bodoh banget. Kalau gue jadi pejabat Malaysia hari ini, gue bunuh masalah asli. Gue menantikan itu. Dan teman-teman harus siap-siap ya. Kemarin Malaysia di demo habis-habisan. Hari ini lu akan lihat, akan makin banyak demonstrasi massal di Malaysia. Karena Malaysia sudah setuju dengan kebodohan ini. 4.000 triliun mereka akan serahkan ke Donald Trump. Padahal trade deficitnya cuma 400 triliun. Digadaikan untuk memperkaya Donald Trump. Bodoh asli Malaysia ini. Sepatutnya pemimpin yang bijak akan memastikan percaturan geopolitik antara bangsa sebagai saluran untuk mengangkat martabat bangsa dan negara, membawa pulangan keuntungan ekonomi untuk negara dan mencabut kesombongan kuasa besar dunia yang ingin membuli negara kita. Dalam aspek ini, pencapaian Perdana Menteri Malaysia yang lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sepatutnya menjadi teladan. Malangnya, kerajaan mengambil jalan terbalik dan mundur ke belakang dalam pembinaan bangsa dan negara dengan penuh rasa hormat. Namun demi kepentingan negara, saya berpandangan bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri perlulah segera digantikan, kerana ternyata beliau telah mengabaikan perintah Allah, memalukan Malaysia di mata dunia, tidak meraihkan umat Islam Palestin yang sedang dibunuh melalui bantuan langsung Trump kepada Israel, tunduk kepada utusan dan menyerah kepada kesombongan kuasa besar dunia, sehingga gagal mempertahankan kepentingan dan maruah negara. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.